Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan melihat situasi terkini Bitcoin dan Ethereum dengan sangat cepat. Kita juga akan melihat S&P 500, lalu kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kita mulai dari Bitcoin. Sebenarnya ada sedikit yang rusak di sini, tapi tidak masalah. Mari kita lihat candle bulanan terlebih dahulu. Saya perbesar ke layar penuh, karena hal-hal besar terlihat lebih jelas dari kejauhan. Jadi, apa yang terjadi di sini dan apa yang kita miliki sekarang? Kita sempat menguji titik pembalikan pada candle bulanan bulan lalu berdasarkan penutupan candle bulan Februari yang menjadi awal dari kenaikan. Kemudian kita turun dan menguji level 66.973 dengan bayangan candle di bulan Juli. Dan sekarang kita berada di titik pengambilan keputusan. Apakah kita akan terus naik secara potensial ke level 71.280 dolar, mungkin bahkan ke titik pembukaan candle bulan Juni, yaitu sekitar 73.500 dolar, atau kita akan menembus rata-rata 50 bulanan. Nah, selanjutnya kita punya target di sana, yaitu 42.500 dan seterusnya. Jadi, ya, support 58,740 sudah diuji, yang berarti bisa dibilang pergerakan di bawah level itu diperkirakan akan terjadi, dan tidak ada level lain yang lebih rendah dan lebih dekat selain 47.100 dolar, mau bagaimanapun juga. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Saya akan sengaja berpindah-pindah karena saya punya penandaan sendiri di setiap time frame. Jadi, ini benar-benar spontan. Jadi tidak ada apa-apa yang saya siapkan sebelumnya. Jadi lihat pada minggu sebelum kemarin kita telah menelan 3 minggu pertumbuhan. Saya sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Artinya satu candle telah menelan 3 minggu pertumbuhan. Minggu lalu ada upaya kenaikan dengan mencapai zona titik pembukaan minggu sebelum kemarin, dan minggu ini kita berisiko untuk terkonsolidasi di bawah rata-rata pergerakan 100 minggu, 200 minggu di bawah segalanya yang kita miliki, mulai dari candle 26 Juni berdasarkan penutupan candle. Artinya penutupan terendah selama periode ini. Pada dasarnya ini adalah penutupan terendah tahun ini, kecuali satu candle tunggal ini, maksudnya dari tanggal 26 dari 22 Juni, maaf. Nah, dan dengan demikian jalan terbuka dengan penutupan mingguan seperti ini, tersisa 2,5 hari lagi menuju area 61.480 dolar hingga 59.570. Tapi, mengingat candle mingguan, mari kita beralih ke sana sebentar. Lihat, jika kita sampai di 61.480, ya sebenarnya, itu bukan jaminan bahwa kita akan turun lebih rendah, maksudnya ke tengah candle ini dan kemudian lanjut naik. Ya, pada prinsipnya itu mungkin. Bukan hanya itu, di sini jika kita menyorotnya, ia berada di bawah. Kita akan memindahkannya sekarang, memindahkannya ke atas. Ya, sebenarnya di sini ia hanya berakhir di sini. Rata-rata 50 bulan, ya itu di 60.700 kan? Jadi kita bisa menguji level ini dan kemudian tetap naik ke sini di area 71.280 dolar. Saya punya anak kucing kecil di sini, dia mengeong, jadi jangan pedulikan jika suaranya masuk ke mikrofon. Jadi bagaimanapun candle mingguan menunjukkan bahwa jika kita ditutup di bawah rata-rata 200 minggu, target terdekat 61.480 bukanlah jaminan untuk jatuh ke 41.000 kan? Karena untuk itu kita perlu melihat penutupan bulanan di bawah rata-rata 50 bulan. Saya akan beralih lagi. Nah, lihat. Jadi di bawah rata-rata 50 bulan dan sangat disarankan di bawah titik pembukaan bulan lalu. Jadi itu di bawah sekitar 58.700. Nah, tapi secara keseluruhan situasi di sini dan saat ini sama sekali tidak mendukung kenaikan, terutama dari sudut pandang candle mingguan ya. Pada grafik bulanan ada beberapa kemungkinan, tapi lihat juga kita sudah sampai, kemana kita sampai? Tidak, ini berdasarkan grafik mingguan kita. Artinya kita melihat semuanya pada candle mingguan. Jadi pada candle mingguan minggu lalu kita mencapai titik pembukaan candle penurunan besar yang menelan 3 minggu kenaikan. Dan sekarang kelanjutan pergerakan turun telah dimulai karena secara formal strukturnya di sini adalah short dengan target 61.480. Nah, selanjutnya jika sampai 51.577 maka habislah sudah. Tapi untuk saat ini 61.480 adalah magnet dasar untuk penurunan. Sekarang kita lihat candle harian. Ya, artinya sejauh ini semuanya secara keseluruhan buruk. Candle bulanan secara global menunjukkan tren turun, tapi sulit untuk mengatakan apakah kita akan melihat angka 70.000 secara lokal atau tidak berdasarkan candle bulanan saat ini. Untuk candle mingguan sejauh ini belum terlihat bagus. Candle harian. Nah, mari kita buka. Lihat, sekali lagi ini murni spontan.
Saya sudah bilang di sini bahwa saya memperkirakan ke 60.800 lalu ke area 70. Secara garis besar coba lihat, tidak ada yang benar-benar berubah. Kita masih tetap berada di kondisi flat seperti ini. Jadi titik ini, ya, secara teori bisa digeser seperti ini kan. Kemudian grafik ini juga digeser seperti ini. Nah, hasilnya pada dasarnya akan sama saja. Begitulah. Saya tak kembalikan seperti semula untuk berjaga-jaga sebagai catatan sejarah. Tapi di sini dinamika indikator jenuh beli jenuh jual mengarah ke bawah. Di sini rata-rata pergerakan 50 hari sempat tertembus ya, tapi kita belum tahu bagaimana penutupan hari ini. Ya, kita sudah mendekati titik penutupan terendah yang terjadi di bulan Februari saat kita menyentuh angka 60.000 kalau tidak salah, atau berapa ya waktu itu? Ah, tidak, itu bukan, ya, itu tepat 60.000. Tepat 60.000. Tapi penutupan candle merah ada di level 62.909 di mana kita berada saat ini. Ini adalah support kunci. Support perantara berikutnya adalah 62.290. Dan akhirnya, yang berikutnya 60.800, kemana saya sempat berekspektasi. Tanggal berapa ini? Ya, kira-kira tanggal 2 Agustus. Pada saat itu saya melakukan analisis mengharapkan penurunan, nah ke 60.800. Sejauh ini belum ada apapun di grafik ini yang mendukung kenaikan. Begitu kita melihat reaksi di 62.900, jika kita melihatnya sama sekali engulfing bertahan di atas rata-rata 50 hari, barulah ya kita bisa membicarakan sesuatu. Sementara ini di sini trennya jelas turun. Sekarang mari kita lihat, lihat apa ya? Ya, sekarang kita tidak akan membahasnya sedetail itu lagi. Pada candle 12 jam, kita sudah mengalami oversold yang kuat, tetapi tidak ada indikasi pergerakan ini akan berhenti. Justru sebaliknya, pergerakan menuju titik ini sangat mungkin terjadi, itu $62.500, dan di sini juga ada 62.330 sekian. Ya, maksudnya pergerakan ke bawah, katakanlah bukan 62.890 per pergerakan ke bawah lebih mungkin terjadi. Dalam 1 jam 36 menit, kita sepertinya tidak akan melompat di atas rata-rata 100 periode, dan ini berarti rata-rata tersebut telah ditembus ke bawah dengan margin yang besar, warnanya merah di grafik. Ini saya perbesar sedikit. Nah, itu artinya kita sedang menuju ke support terdekat. Dan ini bisa jadi di titik 62.500 ini, atau yang hitam ini di 62.334. Pada grafik 4 jam, ya, memang ada target kenaikan, tapi kita akan mencapainya suatu saat nanti. Sementara di sini dinamikanya juga negatif. Dan sejauh ini belum jelas bagaimana kita akan menutup candle 4 jam saat ini. Ya, bisa saja ternyata di sini akan terbentuk badan candle hijau yang penuh, mungkin bahkan dengan pola engulfing. Mungkin kita akan didorong naik ke area 63.400 ya, di situ. Kalau begitu ya kita akan mulai membidik area ini di 63.900 dan seterusnya. Tapi coba lihat, zona abu-abu ini, batas atas pergerakan harian kita ada di $64.000. Dan bahkan jika kita mencapai 64.000, di mana pada prinsipnya target-target kita berada, itu tidak membatalkan penurunan global, kan? Tapi sekali lagi, penting bagaimana penutupan candle mingguan saat ini, candle harian saat ini, apakah di bawah rata-rata 50 hari, di atasnya, dan seterusnya. Sementara itu, pada grafik 1 jam, tampaknya mulai terbentuk pembalikan arah berdasarkan indikator jenuh beli jenuh jual. Sebentar, tunggu sebentar. Saya ingin memperbesar grafiknya. Ya, begitulah situasinya masih agak membingungkan saat ini. Tapi yang pasti, jangan masuk posisi short sekarang juga. Lihat, pada time frame 15 menit sudah mulai terbentuk target kenaikan di kisaran 63.000. Ya, artinya itu kenaikan $120. Tapi saya tidak akan mengambil posisi long dulu sampai ada sinyal dari time frame 4 jam atau harian. Nah, dan time frame 12 jam sangat jelas, sekali lagi, 1 jam 35 menit, tidak banyak waktu tersisa, menunjukkan bahwa pergerakan akan terus turun. Sekarang mari kita lihat, Ethereum. Jadi ini dia grafik Ethereum yang sama. Apa yang kita lihat di sini? Di sini kita melihat pada time frame 12 jam, pertama-tama ada sejumlah besar target penurunan. Di antaranya ada yang kuning kuat dan merah muda lemah, ya. Jadi ini ada dua target kuat, yaitu 1790 dan 1742. Jadi jika kita ambil dari harga saat ini, kita ambil, kita ubah, kita ukur, ya sampai ke target terjauh, itu 7% penurunan. Kita beralih ke Bitcoin. Kita ambil 7% yang sama dari harga saat ini. Nah, di mana grafik yang bersih di sini pada kerangka waktu 12 jam? Ya, bisa dibilang belum tentu Bitcoin akan turun 7%. Nah, 7% itu adalah $58.300. Nah, dan itu sudah hampir bisa dibilang jaminan pembaruan level terendah tahunan ya.
Oke. Dengan ini semuanya kurang lebih sudah jelas. Level terendah tahunan kita ada di sini 57.800. Kita kembali ke Ethereum. Kucing saya sedikit mengganggu konsentrasi. Dia terus mengeong, ingin saya membukakan pintu dan membiarkannya keluar dari ruang kerja saya. Jadi bagaimana dengan ini? Tidak ada kondisi oversold, jenuh jual, pada grafik harian Ethereum, pada grafik 12 jam tidak ada, pada grafik 4 jam juga tidak ada, dan secara keseluruhan arahnya masih negatif. Lihat di sini kita juga telah menembus moving average 200 periode pada grafik 4 jam. Kita berputar di sepanjang garis 100 hari pada kerangka waktu harian, dan kita punya, nah jika dilihat dari jarak dekat, sangat dekat, target kuning ini, ya kita sudah mendekatinya, tapi secara formal target itu belum tercapai. Itu berarti kita masih memiliki sejumlah magnet bahkan pada candle harian. Nah, dan 1000 di sana $670 dan sekitar 1780 dan nah 1850. Tidak terlalu jauh tapi targetnya belum tercapai, saya tekankan. Ya, secara umum itu saja. Namun perhatikan bahwa ya ada banyak, benar-benar banyak target kenaikan pada 12 pada time frame mingguan. Ya, pada bulan lalu kita telah bertahan di atas rata-rata 100 bulan dan berpotensi bisa bergerak menuju rata-rata 50 bulan 2400 yang secara keseluruhan sejalan dengan target-target tersebut. Namun sejauh ini belum terjadi pembalikan teknis ke atas dan kita terutama memperhatikan Bitcoin, yang berarti untuk saat ini lebih baik menahan diri dari tindakan apapun. Saya tekankan, saya tidak menutup kemungkinan bahwa dari area sekitar $60.800, di sana $62.500, kita bisa melihat pembalikan. Ketika kita melihatnya, barulah kita akan membicarakannya. Pasar saham indeks S&P 500, tapi di sini tidak ada gunanya melihat kerangka waktu yang kecil. Sejujurnya, saya mungkin akan menghapus grafik 15 menit, 5 menit di masa mendatang. Ya, mungkin grafik 1 jam, saya tidak tahu. Mungkin saya akan tetap menyimpannya. Nah, itu dia. Jadi apa yang kita lihat di sini? Di sini kita melihat pada grafik bulanan, lihatlah, ada pergerakan menuju level tertinggi sepanjang masa yang jauh lebih tinggi. Ya, karena ini level tertinggi sepanjang masa, maka nilainya lebih tinggi pada kerangka waktu bulanan. Dan pada indikator jenuh beli jenuh jual yang kebetulan berada di zona jenuh beli, level tertingginya justru lebih rendah. Ini sudah merupakan potensi divergensi. Begitu kita melihat pola bearish engulfing di sini, itu akan menjadi tanda pembalikan arah yang sangat kuat dan tentu saja patahan akan muncul pada indikator jenuh beli jenuh jual. Untuk saat ini adalah pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berada di zona bahaya ekstrim bagi para pembeli. Artinya, penurunan tajam bisa terjadi kapan saja dan ini perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, saya sarankan untuk tidak melakukan pembelian apapun di pasar saham kecuali jika Anda sangat memahami saham tertentu tersebut. Di sini kita sedang melihat indeks S&P 500. Pada dasarnya situasinya mirip dengan candle bulanan pada grafik mingguan. Di sini kita memiliki target penurunan katakanlah 7.250, 7.000 poin, namun untuk saat ini tren kenaikan masih berlanjut. Kita harus melihat pola bearish engulfing pada candle mingguan, kita harus melihat patahan pada indikator overbought oversold agar setidaknya bisa mengasumsikan adanya penurunan. Sejauh ini tidak ada satupun dari hal tersebut. Artinya kita hanya duduk mengamati dan menunggu. Ya, kita tidak terburu-buru, kita menunggu titik masuk untuk posisi short karena titik itu jelas tidak akan muncul di level tertinggi sepanjang masa, melainkan saat kita melihat pola engulfing yang akan berada di level yang lebih rendah, namun itu akan menjadi konfirmasi bahwa kenaikan kemungkinan besar telah berakhir. Selain itu, jika Anda akan membuka posisi short, pastikan untuk menggunakan stop loss. Wajib. Dan akhirnya pada candle harian Anda bisa melihat kondisi jenuh beli yang sangat kuat. Kita bergerak menuju kondisi jenuh beli yang kuat pada grafik 12 jam dan 4 jam. Sekali lagi, sejauh ini belum ada indikasi yang jelas untuk pergerakan turun, tetapi di sini ada indikasi yang jelas bahwa Anda sama sekali tidak boleh membeli. Dan sekarang muncul pertanyaan utamanya. Apa yang bisa kita perkirakan? Mana yang lebih mungkin terjadi? Apakah pasar saham akan terus bertahan di level tertinggi sepanjang masa? Atau bahkan terus mencetak rekor baru? Atau justru pasar saham dalam beberapa hari, minggu, ya mungkin saja tentu dalam beberapa bulan ke depan akan turun? Dan di saat yang sama, jika kita berasumsi bahwa kita mengharapkan kenaikan Bitcoin, ya katakanlah ke kisaran setidaknya $70.000, maka kita harus berasumsi bahwa pasar saham tidak akan jatuh. Mungkinkah itu terjadi? Ya, itu mungkin saja terjadi. Namun, saya menilai probabilitas Bitcoin akan mencapai level tertinggi sepanjang masa sebagai sesuatu yang sangat rendah.
Saya melihat kondisi saat ini sebagai aksi jual yang sangat rapi dan metodis, yang sekali lagi merupakan distribusi, yang sekali lagi tidak melarang untuk sekali lagi menciptakan semacam imitasi aktivitas yang sibuk dan bergerak naik, sekali lagi ke kisaran 70.000 dolar yang sama, tetapi dengan probabilitas yang sangat besar pada akhirnya, dengan atau tanpa kenaikan ke 70.000, kita akan berakhir di kisaran 40 atau bahkan jauh lebih rendah. Nah, sebenarnya situasi saat ini, sudah saya jelaskan. Saat ini Bitcoin sedang naik secara lokal. Sekali lagi kita lihat bagaimana penutupan 4 jamnya. Kita lihat pola engulfing-nya yang sejauh ini belum ada. Sangat penting bagaimana penutupan 12 jamnya nanti. Meskipun begitu, sekali lagi, bahkan jika candle 12 jam ditutup merah dan kemudian candle harian ditarik ke zona hijau ya, dengan penutupan di atas rata-rata 50 hari, maka ya itu akan menjadi sinyal long yang bagus, tapi sekali lagi dengan target kemana? Dengan target di kisaran 69-70. Tapi untuk saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Candle 12 jam, saya ulangi lagi, mengarah ke area di sini, 62.350 dolar dan sedikit lebih tinggi ke sini, 62.560 dolar. Harga saat ini 62.905. Silakan berlangganan saluran ini. Ulasan selesai.